Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Secara pengertian bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan ataupun laba. Rasio ini juga digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Kenapa digunakan untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan? Karena pada rasio ini adalah tolak ukurnya adalah laba perusahaan. Kita ketahui bersama bahwa laba itu adalah salah satu ukuran prestasi dari perusahaan. Jika laba tinggi, maka prestasi perusahaan itu sangat baik. Namun juga sebaliknya, jika laba itu rendah, maka prestasi perusahaan itu kurang baik. Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas. Yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat persentase laba kotor dari penjualan bersihnya. Dari rasio ini kita dapat ketahui tingkat laba kotor dari penjualannya. Gross profit margin dapat diukur menggunakan rumus laba kotor dibagi dengan penjualan. Kita bisa lihat pada laporan keuangan. Saya mencontohkan pada perusahaan ICBP. Laba kotor dibagi dengan penjualan. Dari hasil perbandingan antara laba kotor dan penjualan, maka kita mendapatkan hasil 0,36, atau kita presentasikan menjadi 0,36 dikali 100, maka kita dapatkan 36% dari gross profit margin. Rasio selanjutnya adalah margin laba operasional atau operating profit margin. Merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase pendapatan operasional perusahaan terhadap penjualannya. Untuk mengetahui margin laba operasional ini dapat diukur menggunakan rumus laba operasional dibagi dengan penjualan. Kita dapat melihat pada laporan keuangan ICBP bahwa laba operasional dibagi dengan penjualan, maka kita dapatkan hasil 0,2152 atau 21,52%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pada setiap rupiah penjualan yang diperoleh, maka perusahaan mendapatkan 0,2152 rupiah keuntungan operasional atau 21,52% dari total penjualan. Rasio yang selanjutnya adalah net profit margin. Pada rasio ini digunakan untuk menghitung persentase laba bersih terhadap penjualan. Kita bisa menggunakan rumus earning after tax dibagi dengan penjualan. Kita bisa melihat pada laporan keuangan, maka kita dapatkan angka 0,1391. Inilah hasil pembagian antara earning after tax dibagi dengan penjualan, atau 13,91%. Jadi kita dapat menjelaskan bahwa persentase laba bersih mencapai 13,91% dari total penjualannya. Jadi setiap 100 rupiah penjualan, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 0,1391 rupiah. Rasio selanjutnya adalah
return on investment atau ROI. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan profit. Return on investment atau return on asset merupakan salah satu indikator kinerja yang penting karena rasio ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan menggunakan aset dalam menghasilkan laba. Ada pendapat yang mengatakan bahwa return on investment ini atau biasa juga dikenal dengan return on asset. Untuk kita mengetahui return on investment, kita dapat menggunakan rumus earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Kita bisa melihat pada laporan keuangan, kita dapat melihat di bagian ini. Kemudian total aset, kita bisa melihat di bagian ini. Maka kita mendapatkan hasil 0,0669 atau 6,69%. Dari angka tersebut diketahui bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 6,69% dari keseluruhan asetnya. Untuk setiap 100 rupiah aset, perusahaan mampu menghasilkan 0,0669 rupiah laba bersih yang didapat. Rasio selanjutnya adalah return on equity. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Untuk kita mengetahui ROE, kita dapat menggunakan rumus earning after interest and tax dibagi dengan equity. Kita dapat melihat pada laporan keuangan. Dari perbandingan earning after interest and tax dibagi dengan equity, maka kita mendapatkan hasil 0,1444 atau 14,44%. Dari angka tersebut diketahui bahwa untuk setiap rupiah yang ditanamkan pada perusahaan, maka pemegang saham akan mendapatkan tambahan modal sebesar 0,1444 dari total dana yang diinvestasikan pada perusahaan. Para pemegang saham akan memperoleh pengembalian saham, dan juga dari total dana yang diinvestasikan pada perusahaan, para pemegang saham akan memperoleh pengembalian sebanyak 14,44% per tahunnya. Rasio selanjutnya adalah earning per share atau disebut juga dengan rasio nilai buku. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Untuk mengetahui perhitungan earning per share, dapat menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Kita dapat melihat pada laporan keuangan, laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Maka kita akan mendapatkan hasil 13,5489. Dari rasio earning per share ini, semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi tingkat pengembalian sahamnya. Dari angka perhitungan tadi
dapat kita jelaskan bahwa keuntungan yang diberikan pada pemegang saham adalah 13,5489 per lembar saham. Nilainya akan berubah setiap periode buku sehingga perlu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya, ataupun juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Demikian tadi materi tentang rasio profitabilitas yang bisa dapat disampaikan. Cukup sekian. Terima kasih.